Halo semua, selamat datang di vlog Thrifting with Amar, aku Sekar, dan Denny. Ya, kali ini kita akan mengajak kalian mengelilingi dan mengeksplorasi salah satu pasar yang terkenal dengan wisata thriftingnya, yaitu Pasar Senen. Kamu penasaran? Yuk ikutin kami. Pasar Senen merupakan pasar yang telah berumur hampir 3 abad. Pasar ini pertama kali didirikan pada tahun 1735 oleh tuan tanah yang juga seorang arsitek bernama Justinus Vink. Pasar Senen telah ada sejak zaman kolonial Belanda. Pada awalnya, pasar ini hanya dibuka pada hari Senin mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh VOC untuk membedakan pasar berdasarkan hari dibukanya. Itulah sebabnya, pasar ini secara populer dikenal dengan nama Pasar Senen. Dan pada 1766, pasar yang ramai dikunjungi ini akhirnya dibuka untuk hari selain Senin. Ketenaran kawasan Pasar Senen sebagai pusat perekonomian dan hiburan semakin naik daun tatkala Ali Sadikin menjabat sebagai gubernur. Ketika itu, Ali Sadikin mencanangkan pembangunan proyek Senen pada tahun 1960 dengan menambahkan beragam fasilitas. Saat ini, Pasar Senen adalah perpaduan antara pasar tradisional dan pasar modern. Pasar Senen sekarang menjadi cukup populer sebagai tempat berburu pakaian bekas dengan harga murah atau biasa disebut dengan thrifting. Secara bahasa thrift sendiri, diambil dari kata thrive, berarti berkembang atau maju. Sedangkan kata-kata thrifty sendiri dapat diartikan sebagai cara menggunakan uang dan barang lainnya secara baik dan efisien. Sehingga thrifting dapat diartikan sebagai kegiatan membeli barang-barang bekas. Thrifting di sini biasanya juga merujuk pada pakaian, aksesoris, ataupun benda-benda fashion bekas. Sejarah thrift shop sendiri sebenarnya sudah lama ada, yaitu pada sekitar tahun 1760 sampai 1840-an, revolusi industri pada abad ke-19 membentuk suatu budaya, yaitu mass production of clothing, yang membuat pakaian menjadi sangat murah dan membuat orang dengan mudah membuang pakaiannya. Fenomena market thrifting saat ini, seperti di Pasar Senen, menjadi popular culture atau budaya populer yang tumbuh subur di Indonesia. Kini, thrifting tidak hanya sekedar budaya populer, namun juga terdapat seni di dalamnya. Seni memilah barang, dan jika seseorang bisa mendapatkan barang yang langka, maka akan ada kebanggaan tersendiri. Oke, kali ini aku mau bertanya ke salah satu pengunjung. Mas, boleh kenalan? Oh, boleh. Namanya Fauzan. Oh, halo, saya Sekar. Aku mau nanya Mas, kenapa Mas memilih untuk melakukan thrifting? Ini Mas lagi thrifting Iya, kan? lagi nyari celana nih. Kalau Mas melakukan thrifting di Pasar Senen? Ini sebenarnya sebenarnya gara-gara murah sama ya deket sama rumah sih, karena rumah gue emang di Senen gitu. Nah, ini juga lumayan murah dibanding kayak beli di online, beli di toko lain. Gitu. Ya, pas banget kayak kalau di Pasar Senen. Makasih ya Mas. Yuk. Nah, oke. Setelah kita mengetahui dari pernyataannya Mas Fauzan, Kita jadi lebih tahu ya, kenapa minat masyarakat tinggi di Pasar Senen. Tapi kalau thrifting di Senen itu juga karena ada peran dari pedagang juga, itu dari strategi pemasaran. Nah, kali ini kita akan memahami dan menganalisis juga bagaimana para pedagang dalam melakukan pemasaran di Pasar Senen. Strategi pemasaran para pedagang di Pasar Senen dapat dilihat dari teori bauran pemasaran. Menurut Kotler dan Armstrong, bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respons yang diinginkan di pasar sasaran. Bauran pemasaran terdiri dari 4P, yaitu Product, Price, Place, and Promotion.
Yang pertama adalah produk. Di Pasar Senen, produk yang menjadi kategori thrifting dari baju, celana, jaket, tas, sepatu, dan berbagai aksesoris fashion. Kebanyakan produk yang dijual adalah barang bekas, namun banyak diantaranya masih layak dipakai, bahkan dari merek yang terkenal. Yang kedua adalah price. Di Pasar Senen, variasi harganya ditentukan oleh pedagangnya sendiri, mulai dari 10.000, 30.000, 50.000, hingga ada yang mencapai 100.000 sesuai dengan jenis produknya. Dalam penetapan harga produk, pedagang di Pasar Senen juga menentukannya dengan menggunakan strategi seperti diskon. Yang ketiga adalah place. Pasar Senen terletak di lokasi yang mudah dijangkau oleh berbagai jenis kendaraan, terutama kendaraan umum. Kawasan yang menjual produk thrifting berada di dalam gedung Pasar Senen Blok 3. Yang keempat adalah promotion. Di Pasar Senen, awalnya populer karena masyarakat yang mengajak temannya untuk membeli baju murah, sehingga promosi berjalan secara mulut ke mulut. Para pedagang mempromosikan produknya secara konvensional seperti membujuk pembeli sekitar untuk membeli produknya. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke salah satu pedagang yang ada di Pasar Senen. Halo Bang. Ya Pak. Siapa namanya? Nando. Halo Bang Nando. Ya. Nih, aku mau nanya dikit nih. Ya Bang, apa itu? Tentang gimana sih dagangan Abang setiap harinya di sini? Laku apa gimana gitu? Kalau saya tiap harinya sih Bang, kalau hari-hari biasa kayak contoh nih hari Senin sama hari Senin sampai Jumat itu sepi begitu Bang, tapi kalau Oh, kalau berarti ramainya tuh di akhir minggu aja gitu. hari Sabtu doang sama hari Minggu gitu Bang. Oh, Karena kalau hari Sabtu itu kan itu karyawan udah pada libur sebagian sih. iya, Sama memang hari akhir Minggu. pekan ya gitu. Ya. Benar. Jadi gitu ya Bang. Oke Bang, mungkin itu aja. Oh ya udah. Ya, makasih ya Bang. Nah, itu dia penjualan di salah satu pedagang di Pasar Senen ini. Selanjutnya, aku ingin menjelaskan beberapa tips. Yuk, simak tipsnya. Tips pertama adalah menerapkan protokol kesehatan. Meskipun pandemi COVID-19 sudah mulai mereda, jangan lupa untuk tetap disiplin protokol kesehatan agar aktivitas belanja kamu tetap aman. Saat kamu berkunjung ke Pasar Senen, mungkin saja lokasi ini jadi salah satu tempat yang cukup ramai pengunjung. Tips kedua adalah hindari membawa banyak barang. Membawa banyak barang bawaan hanya akan membuat kamu merasa repot ketika berbelanja, bukan? Begitu pula saat thrifting di Pasar Senen. Agar tidak repot, sebaiknya bawalah barang yang diperlukan saja. Misalnya, tas kecil berisi dompet dan juga ponsel. Tips ketiga adalah gunakan pakaian yang nyaman. Berburu baju bekas di Pasar Senen mungkin jadi aktivitas yang menyenangkan, namun tetap melelahkan. Gunakanlah pakaian dan juga alas kaki yang nyaman ketika berkeliling di Pasar Senen. Tips keempat adalah harus teliti dan sabar. Bisa berbelanja dengan harga miring memang menggiurkan, tapi tidak semua pakaian bekas yang dijual di sini memiliki kualitas yang sangat baik. Butuh kesabaran sebelum membeli agar bisa mendapatkan barang yang baik sesuai keinginan. Pastikan teliti sebelum membeli pakaian bekas. Jika beruntung, kamu bisa dapat baju bermerek dan berkualitas bagus dengan harga terjangkau loh. Tips terakhir adalah tawar-menawar sebagai kunci. Meskipun pakaian dan aksesoris yang dijual di Pasar Senen harganya murah, gak ada salahnya menawar kok. Asal nawarnya jangan keterlaluan dan sesuai kondisi barangnya ya. Nah, itulah beberapa tips dari kami buat kamu yang ingin melakukan thrifting di Pasar Senen. Di sini aku, Saka dan Ahmad juga udah borong beberapa pakaian nih. Terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan thrifting kami. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat. Nah, kalian penasaran nggak dengan penampilan kami dengan hasil thrifting ini? Nah, this is our looks.